Hai, Assalamualaikum. Jadi di video kali ini kita curhat-curhat lagi tentang batu empedu. Video ini tempat atau wadah untuk sharing-sharing pejuang batu empedu, GERD, NCT, atau asam lambung, atau teman-temannya. Kalian jangan sungkan ya untuk komentar atau sharing-sharing. Yang punya pengalaman bisa komentar di video ini ya. Nanti akan dibalas sama teman-teman yang lainnya yang punya pengalaman yang sama. Dan kali ini saya mau nge-share ada seseorang yang udah sembuh dari batu empedu. Jadi beliau ini sering DM saya, cuman saya sempet jarang balas. Nggak taunya sekarang katanya udah sembuh dari batu empedu. Kita sharing-sharing ya buat motivasi untuk teman-teman yang lainnya. Sebentar kita telepon. Tapi sebelum itu saya mau memperkenalkan diri untuk kesekian kalinya. Kalau saya ini adalah mantan penderita batu empedu. Tapi alhamdulillah udah sembuh, udah lama ya sembuh. Dan kalian juga yang menonton video ini cepat segera sembuh. Yang masih berjuang tetap semangat. Untuk kesekian kali saya bilang juga kalau saya ini bukan dokter. Tetapi hanya membantu teman-teman untuk memotivasi supaya bisa sembuh dari batu empedu tanpa operasi, ataupun dengan jalan operasi juga nggak apa-apa sih. Mau itu dengan operasi, mau itu tanpa operasi, itu adalah jalan terbaik untuk kalian dari Tuhan ya. Oh ya, satu informasi lagi yang saya ingin sampaikan ke kalian. Nah, ini supaya nggak ada yang salah sangka atau berpikiran yang enggak nih. Banyak kan yang komentar di video-video saya soal batu empedu yang menawarkan arang aktif. Jadi ada yang nanya ke saya soalnya tentang arang aktif. Nah, saya tuh nggak pernah meminum atau memakai, menggunakan, mengkonsumsi arang aktif ya teman-teman. Kalau ada yang menawarkan ke kalian, nah itu di luar jangkauan dari saya. Kalau kalian mau nyoba ya itu masing-masing ya teman-teman. Namun sejauh ini saya belum mendapati atau saya belum pernah ada yang bercerita kalau ada yang sembuh dari batu empedu. Nah, gimana nih teman-teman yang udah pernah nyoba minum arang aktif? Mungkin ada pengalaman tersendiri yang pernah sembuh dari minum herbal itu, bisa sharing ya, supaya teman-teman yang lainnya bisa termotivasi. Oke, kita langsung telepon aja ya, nggak sabaran saya ingin mendengarkan gimana sih caranya beliau ini bisa sembuh dari batu empedu tanpa operasi. Aduh, ngomongnya belepotan saking antusias. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Mbak, ini saya panggilnya dengan Mbak siapa ya? Dengan Mbak Neti, Mbak. Ya, Mbak Neti, syukur alhamdulillah. Barusan saya baca kalau Mbak Neti udah sembuh ya dari batu empedu. Iya, udah alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi BTW Mbak Neti ini di kota mana ya? Saya di daerah Jakarta, Mbak, Jakarta Utara. Oh iya. Dan ternyata saya tuh baca-baca DM kita kan Mbak Neti. Iya. Kalau ternyata saya tuh sempat slow respon ya balesnya. Iya, agak lama. Iya, maaf banget nih, soalnya kan banyak yang masuk DM-nya. Kadang-kadang tuh udah kelewat sampai di bawah-bawah, sehingga ya udah kayak ketinggalan gitu. Pas saya scroll ke bawah, barulah ketemu Mbak Neti punya DM. Itu saya baca, oh udah sembuh ya malahan. Alhamdulillah, malahan saya antusias sekali dengan. Iya. Saya sering lihat di YouTube-nya Mbak Leli. Terus di TikTok juga saya sering lihat. Jadi saya ikutin pola-pola makannya Mbak Leli gitu. Ya istilahnya rebus-rebusan apa gitu. Saya selalu dalam satu tahun itulah saya rebus-rebusan mulu sampai badan saya turun drastis. Masya Allah, alhamdulillah ya. Oke, saya boleh nggak nih nanya-nanya gimana sih pengalaman dulu awalnya tahu ada batu empedu itu gimana sih Mbak Neti? Ini udah aku langsung rekam ya Mbak ya, supaya untuk motivasi teman-teman. Siapa tahu ya masih ada yang ngedrop atau mungkin masih ada yang berjuang. Awalnya kan perut saya yang disakit kan, perut aja gitu. Ya sempat saya pupnya itu mencret gitu kan. Nah kata pas saya ke klinik ya dikasih biasalah obat mencret apa segala-gala gitu, dikasih obat kayak ranitidin entah obat apa, diperkirakan katanya asam lambung.
Nah, kok asam lambung tapi kok tidak kunjung sembuh. Akhirnya saya berupaya makan yang halus-halus selama 3 bulan persis. Saya itu makan bubur, makan rebus-rebusan, makan bening-bening, semua serba direbus. Saya ibaratnya saya pengen sembuh lah gitu. Tapi kok makin lama tuh kayaknya makin bagaimana gitu, nggak enak di perut, kayaknya nggak enak gitu. Akhirnya sempat kayak panas dingin, meriang gitu. Nah, akhirnya saya disarankan untuk abdomen gitu. Nah, udah di USG abdomen itu saya ada batu empedunya itu 0,67. Ya. Nah, disarankan sama dokter, ibu mau katanya jalan obat apa operasi gitu kan. Aku pikir gini, aku jalan obat aja, saya bilang gitu. Saya takut saya buat operasi, saya bilang gitu kan. Nah, dikasih obat tuh setiap bulan harus habis, nggak pernah putus. Saya istilahnya saya dengar di YouTube-nya Mbak Eli, jangan sampai putus katanya. Tapi di dalam itu saya obat aja Mbak, nggak ada istilahnya herbal itu saya enggak. Tapi saya sempat waktu belum ketahuan saya penyakit batu empedu itu, saya sempat minum herbal Presma. Presmak itu yang buat asam lambung itu ada 5 botol lah saya habis. Tapi kok kayaknya nggak enak gitu mak. Kayak perasaan saya tuh kayaknya nggak enak aja deh, nggak ada rasa sembuh gitu. Yaitu saya ketahuannya itu abdomen, USG abdomen gitu. Nah, udah menjalankan obat selama 3 bulan, ternyata yang ke-4 bulan ini saya dinyatakan bersih total dan bahkan tidak ada sama sekali batu empedunya gitu loh Mbak. Nah, makanya saya sharing nih sama Mbak. Saya bilang, Mbak, kalau habis bersih batu empedu ini saya harus minum apa ya? Harus makannya seperti apa ya? Apa seperti sebelumnya atau bagaimana? Gitu maksud saya Mbak. Oke, jadi ini sebelumnya aku nanya dulu ya Mbak ya. Mbak, kemarin kan sebelum USG abdomen kan kurang lebih 3 bulan ya sempat ke dokter. 3 bulan sebelumnya sempat ke dokter. Nah, itu kan dinyatakan kayak emah biasa ya, kayak asam lambung gitu ya. Itu dikasih obatnya apa Mbak? Masih inget nggak? Dikasih obatnya yang ini ya, yang buat batu empedu. Oh, udah dari awal dikasih batu empedu, bukan yang sebelum USG. Sebelum yang USG pas di abdomen. asam lambung. Iya. Asam lambung itu ya biasalah antasida, ranitidin. Nah, sempat saya minum lanso apa sih ya? Lanso lah. Saya minum lanso apa gitu kesananya gitu. Yang omeprazol gitu kan. Itu saya malah asam lambung saya naik, panas. Sampai ke dada, kayak halu kayak istilahnya kayak ketakutan gitu. Saya langsung berhenti. Nah, pas sudah saya berhenti minum dari dokter yang pertama tuh, nah saya ketahuan saya batu empedu ini di dokter kedua. Saya pertamanya itu ya di dokter kedua lain dokter. Nah, waktu pertama saya dirawat itu di Rumah Sakit Islam Sukapura Jakarta Utara. Sempat dirawat selama 5 hari. Dokter bilang katanya saya kena gastritis gitu, GERD kan. Pas sudah kayak gitu kok pulang dari sana kok ibaratnya saya dikasih minum obat itu kok bukan ini, malah saya panas Mbak. Kalau minum obat itu kayak dada itu kayak naik ke atas gitu kan. Langsung saya berhentiin. Nah, saya berhentiin, saya ke rumah sakit kedua, di Rumah Sakit Pelabuhan BPP Jakarta Utara juga. Nah, di situ baru saya ketahuan kalau saya kena batu empedu. Karena USG tadi ya, USG abdomen ya. Iya. Nah, pas setelah USG abdomen kan ketahuan ada batu empedu, itu dikasih obatnya apa? Masih ingat? Apa itu ya? Ntar saya ada sisa satu ini urde apa gitu. Bentar ya Mbak. Iya. Nah, ini sambil mencari nih ya obatnya. Ini, iya. Urdedeoxycholic. Oke.
Ya, itu juga salah satu obat batu empedu. Iya, ursodeokolit gitu, acid tulisannya gitu. Itu selama berapa bulan Mbak konsumsi sampai bersih? Tiga bulan. Di 3 bulan saya OSG ulang yang kedua itu dinyatakan bersih. 3 bulan saya konsumsi obat itu tidak putus-putus. Oke, jadi pada saat 3 bulan itu tidak tahu ya, dia batu empedunya tuh bersihnya pada bulan yang keberapa? Bulan Ya kan? ketiga. Bulan Iya. ketiga. Kan bulan ketiga karena emang sudah waktunya mau USG lagi, sehingga barulah ketahuan kalau sudah bersih, ya kan? Ya. Tapi sebenarnya Mbak Neti kan nggak tahu itu bersihnya itu mungkin sudah dari bulan kedua, ya kan? Atau Iya. mungkin benar-benar bulan ketiga gitu kan? Ya itu sama seperti saya sih. Tapi yang jelas kan setelah Mbak Neti 3 bulan mengkonsumsi, akhirnya dinyatakan sembuh ya, bersih. Iya. Tapi itu dengan hasil USG memang, USG abdomen ya kan? Iya. Iya. Bukan dari tanda-tanda apa fisik bukan. Ya Bukan. kan? Nah, terus selain obat itu ada lagi yang dikasih nggak? Nggak ada, saya dikasih bahkan ranitidin. Saya sama sekali tidak minum tuh selama 3 bulan itu. Itu obat apa? Kalau dibilang? Ranitidin itu kayaknya obat lambung. Oke. Dikasih cuma dua macam ranitidin sama ini yang ursodeoxycholine tuh saya cuma asam ranitidinnya itu pertama saya minum bulan-bulan pertama itu saya minum sampai habis. Oke. Nah, bulan ketiga saya sama sekali tidak minum obat lambung itu. Iya. Tapi baik-baik aja ya lambungnya ya. Selama minum urso tadi itu nggak apa-apa di badan Nggak. atau di badan efeknya apa? Nggak ada ya? Di badan efeknya enggak ya, istilahnya enak-enak aja. Tapi nah yang saya iniin katanya kemungkinan saya ada miom. Di mana? Di kandungan saya katanya ada miom gitu. Apa itu miom menopause atau miom gimana gitu. Ini saya belum, kemarin baru mau cek nih hari Senin. Oke. Berarti itu di luar dari ini ya, Batu dari empedu. batu empedu ya. Ini Iya. ibaratnya baru muncul lagi, entah ini masih tanda tanya gitu kan? Kalau Iya, ini baru miom ini. kemungkinan katanya gitu. Ya. Oke, berarti selama Mbak Neti ini berobat terapi obat dari dokter itu tanpa dicampur dengan herbal ya, nggak ada konsumsi herbal Tanpa dicampur sama herbal. Nah, kemilan saya ngikut Mbak Leli. Saya pantau terus dari awal pertama saya pantau Mbak Leli kayak agar gitu ya Mbak. Iya. Pisang kepok. Gitu saya pepaya. Cuma saya waktu saya terapi apel di perut saya tidak nerima. Heeh. Kayaknya nggak enak di lambung saya gitu. Akhirnya saya berhenti. Nah, akhirnya saya searching lagi di Google, di searching di YouTube Mbak. Nah, saya biasa kemil kepok. Nah, itu saya setiap hari itu ngerebusin pisang kepok terus. Pisang kepok, pepaya, pisang kepok, pepaya itu hampir tiap hari. Nah, bening-beningan gitu. Kayak bening begitu aja. Berarti pola makannya termasuk dijaga ketat ini ya selama 3 bulan itu ya. Oh, banget. Banget. Termasuk dari minyak gorengnya gitu-gitu Ya, ya. minyak gorengnya saya pakai zaitun. Itu pun saya lebih kecondong rebus-rebusan. Jarang saya pakai minyak. Oke. Minyak zaitun itu kalau misalkan tidak dipanasin dia aman. Misalkan mau dicampurin di makanan, nah itu lebih bagus itu minyak zaitun. Iya, cuma kadang saya pengen tempe. Saya bilang ya asal colek aja, asal plek udah gitu. Iya, sama kayak saya. Jadi saya takut kering juga nggak mau. Yang penting asal rasa itu aja gitu loh. Rasa minyak ya. Iya, gitu. Terus kalau ngerebus ya kayak bawang putih, bawang merah. Ya saya banyakin nih bawang putih nih. Ya pokoknya saya tuh semua ngikutin Mbak Leli. Masya Allah.
Iya, ngikutin Mbak Leli. Terus kasih minyak dia masih air sedikit. Ibaratnya biar dia layu gitu kan. Saya ngikutin semua cuma saya yang sering banget tuh ya istilahnya brokoli itu hampir tiap hari saya brokoli, tapi brokoli, kentang, wortel itu saya tiap hari. Bayam pakai wortel gitu aja sayur saya. Yang lain saya tidak menggunakan. Udah itu aja sayurnya sampai sekarang. Nah, terus berat badannya itu gimana berat badannya, efeknya? Berat badannya sekarang masih udah 3 bulan ini tetap 55 aja. Oh, nggak ada turun dari yang sebelum program diet? Nah, waktu program waktu saya kena batu itu dulu saya 80 kilo. Oh, oke. Terus setelah 3 bulan diet ketat, akhirnya turun? Enggak, 80 kilo turun. Terus saya belum tahu saya ada batu empedu tuh, belum tahu. Pokoknya saya rasain tuh asam lambung aja. Turun 75 terus masuk rumah sakit 72, pulang dari rumah sakit 64. Nah, dari rumah sakit 64 yang rumah sakit pertama itu dinyatakan kan tidak ada apa-apa, asam lambung, suruh makan bubur terus. Itu selama 3 bulan saya bubur, Mbak, tidak pernah nyolek nasi, bubur pagi siang sore itu bubur sama sayur bening. Sampai saya kayaknya ngerasa nggak enak kok, asam lambung kok. Biasanya kalau umpama dia benar-benar asam lambung mungkin udah sembuh, kata saya gitu kan. Karena kan saya pola makannya kan dijaga. Akhirnya saya konsumsinya makannya telur gitu, tempe rebus, telur rebus. Pokoknya dari belum ketahuan batu empedu itu saya makan udah super ketat. Udah yang nggak macam-macam. Nah, akhirnya saya penasaran, lari ke rumah sakit yang kedua, di rumah sakit Pelabuhan. Kebenaran kan dokternya itu masih sepupunya suami saya. Periksa jantung, periksa darah, periksa ini normal semua. Nah, udahlah kalau sekarang katanya kamu nih periksa abdomen aja. Nah, baru ketahuan tuh saya ada batu empedu sama miom. Oke. Oh, nah, tapi saya miomnya tuh barengan ketahuan juga ya? Iya, ketahuannya barengan, tapi saya condong ke batu empedu gitu loh. Lebih ke batu empedu. Ya, saya pikir saya nyehatin batu empedu dulu deh. Saya fokus ke batu empedu gitu kan. Nah, selama 3 bulan saya berjalan, tetaplah makanan saya tetap jaga. Nggak ada itu namanya goreng-gorengan. Baru nyobain aja nih ikan goreng dikit gitu. Baru dinyatakan bersih saya nyoba ikan gorengnya pun nggak terlalu gimana asal nyemplung aja seperti saking rasa takut lagi gitu kan. Iya. Akhirnya 3 bulan itu yaitu sampai sekarang itu 55 sampai sekarang ini tetap 55, stabil, tidak ya? naik dan tidak naik dan tidak turun. Nah, kan katanya saya gini, dok, saya bilang ini bisa nggak saya bisa naik berat badan lagi? Udahlah, dari segitu aja kamu udah stabil, katanya gitu. Kalau gemuk lagi nanti yang ada ke jantung, kata dia gitu kan. Udah biarin, yang penting kamu sehat gitu. Nah, pola makan kamu yang penting biar sedikit tapi sering gitu, Mbak. Jangan kekenyangan juga gitu ya? Jangan kekenyangan juga. Kalau pagi sedikit, pokoknya tuh saya bisa 4 kali 5 kali deh makan, tapi porsinya kecil-kecil, Mbak. Alhamdulillah ya, Allah istilahnya punya ini Allah ya yang menyembuhkan juga gitu loh. Iya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat selalu ya Mbak Neti. Amin. Makanya saya nanya Mbak, kalau sudah bersih begini kita harus makannya gimana kan gitu. Aku rada-rada takut, Mbak, sekarang sama makanan kayak trauma. Makan kerupuk satu aja kadang-kadang saya lepehin, Mbak. Yang penting udah ngunyah, mulutnya udah rasa, terus dilepeh gitu ya. Iya, jadi saya sedikit kayak rada trauma, tapi kadang saya terusin sebelah, coba deh reaksi di perut saya gimana. Jadi kayak nyoba-nyoba jajal-jajal langsung, jadinya gitu. Jadi gini, kalau menurut saya, kalau versi saya kan setelah sudah sembuh, saya kan makannya bebas tuh Mbak. Karena sebelum saya sembuh pun
saya sudah menerapkan makan bebas gitu, meskipun awalnya nggak brutal ya, tapi sebelum sembuh saya udah menerapkan makan bebas karena waktu itu berat badan saya tuh udah apa ya, udah kurus banget, sudah ke 38 ya kan, dari 54 kalau nggak salah ya, itu turun sampai 38 gitu loh, di bawah 40 kg. Jadi waktu itu keluarga itu mendukung untuk makan bebas aja gitu loh. Nah di situ akhirnya saya mulailah itu makan bebas gitu kan. Padahal itu saya belum dinyatakan sembuh itu. Setelah saya makan bebas, tapi kan pelan-pelan tuh saya makan bebasnya ya. Misalkan misalkan pokoknya udah mulai makan bebas lah, karena ada asupan lemaknya kan, dalam arti kayak minyak goreng gitu-gitu kan, ya kan. Jadi setidaknya saya tuh nggak tambah kurus gitu loh. Nah itu versi saya tuh seperti itu. Jadi sebelum dinyatakan bersih dari batu empedu, saya memang udah menerapkan makan bebasnya tapi nggak brutal. Nah setelah berjalan kurang lebih itu 6 bulanan ya, 5 kalau nggak 6 bulanan saya makan bebas itu, pas saya USG itu juga dinyatakan bersih gitu loh dari batu empedu, ya kan. Jadi saya juga tuh bingung juga menjelaskan apakah gara-gara makan bebas atau apakah gara-gara memang saya sempat juga diet gitu kan. Jadi kalau kesimpulan yang saya alami itu bukan dari faktor makanan, kalau kesimpulan yang pribadi saya alami karena yang saya alami seperti itu kan, makan diet pun juga mengurangi batu empedu ya kan. Saya ini kan per 3 bulan kan Mbak, saya kan prosesnya 1 tahunan. Nah per 3 bulan saya kan USG gitu kan. Nah setiap saya USG selalu batu empedunya tuh berkurang gitu. Jadi itu memang dia ada prospeknya, dia berkurang gitu. Jadi kalau untuk pola makan menurut saya nggak mungkin, kalau bagi sebagian orang dan medisnya memang bagusnya tuh makanan di ini ya dijaga kan. Tapi kalau versinya saya udah pernah nyoba yang diet ketat sama yang nggak diet gitu. Tapi kan ujung-ujungnya juga saya alhamdulillah diberikan kesembuhan gitu kan, bersih. Amin. Nah setelah saya dinyatakan bersih, tetap saya juga pola makan bebas Mbak. Nah setelah itu lama-lama kan saya mulai konten kuliner ya kan. Nah lama-lama kalau Mbak lihat saya konten yang sekarang, memang makannya brutal kan. udah apa aja dimakan gitu. Saya tuh bismillah aja. Yang penting kita tuh pikirannya positif, pikirannya happy, senang, nggak ada beban ya, nggak ada dendam. Terus kita tuh jangan nyakitin orang. Apa ya, ibaratnya nggak ada iri dengki gitu loh. Itu justru penyakit yang paling parah ya. Iya, menurut saya kayak gitu. Karena dulu waktu proses penyembuhan saya itu saya lebih mengolah, menata itu hati ya, memperbaiki diri. Mbak. Bukan hanya di herbal atau di medis, bukan, tapi rohaninya juga dibenerin. Iya Mbak. Itu juga saya begitu Mbak, ya menata hati lah. Iya kan. Ya jadi pada intinya kesimpulannya, kalau untuk soal makanan, saya pribadi sih saya udah bebas makannya. Tapi kalau untuk apa ya Mbak Neti ya, kalau Mbak Neti bisa jaga pola makan, ya mendingan dijaga aja. Toh juga kalau makanannya sehat, bikin awet muda, ya kan? Aduh Mbak, justru teman-teman ngomong gini, ya Allah, badan montok-montok, cakep-cakep, putih-putih, sekarang udah kayak nenek-nenek, katanya udahlah, udah waktunya juga saya jadi nenek-nenek, terus saya juga udah punya mantu, saya bilang gitu kan. Ya, tapi gini Mbak, kita mau gemuk juga dibilangin, sekarang kok gemuk ya gitu kan. Iya. Kita pasti diomongin juga, kok sekarang kurus kayak gitu kan. Jadi senengnya kita aja. Kalau saya sih pribadi sukanya kurus kan. Iya, saya juga sebetulnya sih sukanya kurus. Iya, saya sukanya kurus. Nah, tapi orang-orang kalau ngelihat saya senengnya yang jangan kurus, ya senangnya yang gemuk gitu ya. Versi saya dong, saya suka kurus, saya nyaman yang kurus, ya saya senang kurus aja. Cuman kebetulan saya emang kontennya diharuskan kayak kuliner gitu, jadi
Iya. Ya udah, gemuk aja udahlah. Ini badan Iya. gemuk apa kurus, yang penting sehat sekarang, karena Iya. aku udah ngerasain sakit tuh kayak gimana, nggak enak kan. Makan ini nggak boleh, makan itu nggak boleh. Ternyata makan bebas tuh adalah rezeki gitu loh. Ya udah, kalau Iya. Allah sekarang mentakdirkan saya menjadi food vlogger kuliner ya, misalkan konten-konten kuliner, ya udah disyukurin aja, karena di situ juga kan salah satu pekerjaan. Jadi ya udah, saya disyukurin aja, bismillah gitu ya, sambil berdoa. Jadi pada intinya itu disyukurin, itu adalah rezeki dari Allah gitu aja. Iya gini ya kan, ada ya Mbak, kadang-kadang juga hati sempat sakit ya. Gini kan, teman suami saya ngomong gini, sekarang mudahan suaminya daripada Neti, katanya gitu. Terus saya jawab dengan spontan nih Mbak, saya bilang gitu, ya nggak apa-apa, suami saya udah pernah sudah merasakan saya cantik, sudah merasakan saya gemuk, sudah merasakan yang saya yang indah-indah. Kalau Allah udah mau kasih saya begini, ya itu tergantung suami saya mau nerima nggak dan keadaan istrinya sekarang badannya istilahnya tidak montok lagi, tidak gemuk lagi. Yang penting kalau biarpun kurus, yang penting sehat. Saya bilang gitu. Sempat Mbak kayaknya rasa hati gimana gitu. Iya. Iya, saya jawabnya indah-indah aja. Yang penting dalam hati kita tuh, mereka nggak tahu dulu pernah sakit kayak gimana gitu, mereka nggak tahu, mereka nggak alami. Jadi pribadi kita aja yang tahu. Yang penting tuh sehat gitu loh, mau kurus mau gemuk, yang penting sehat, ya kan? Iya. Apalagi dengan keadaan baru 7 hari ya. Jadi pengen nangis, anak saya meninggal baru 7 hari nih Mbak. Innalillahi, turut berduka kita ya Mbak. Iya. Ya sempat saya kemarin ngedrop dalam arti gini loh Mbak, ya namanya anak meninggal ya Mbak ya. Iya. Udah campur baur nih, namanya perasaan hati, sampai makan rada-rada telat, ibaratnya bukannya telat lagi, hampir sehari itu saya tidak makan. Tapi alhamdulillah Allah jaga saya tidak sakit, tidak apa, kayaknya istilahnya menghadapi hal-hal itu kayaknya bagaimana gitu ya Mbak. Sampai ayo makan, nanti sakit lagi, ayo makan. Saya makan ibaratnya tidak seperti 4 kali 5 kali 6 kali itu selama 3 hari saya begitu Mbak, makan semau-maunya, ininya, pokoknya lagi galau lah. Terus ada salah satu ustadz, sudah jangan ini, jadi jangan ditangisin dan ikhlasin aja, gini. Akhirnya jaga kesehatan, katanya masih ada anak-anak yang lain yang butuh kamu, suami kamu masih butuh kamu, mantu kamu masih butuh kamu, orang tua kamu masih butuh kamu. Ya itu mulai saya semangat lagi. Ya udahlah, tinggal saya doakan aja anak yang sudah meninggal, tinggal didoain. Dia doanya tidak makan, tidak dikirimin apa-apa, yang penting kamu kirim doa Al-Fatihah gitu aja ya Mbak. Langsung saya hati saya gini, set aja Mbak. Udah makan pola yang sekarang ya udah 3 kali 4 kali lagi Mbak. Ya saya takutnya dalam hati saya sakit, kasihan anak-anak saya yang di dunia. Iya. Ya Allah, itu doang. Saya jadi berpikir, ya alhamdulillah Pak Kiai nasihatin saya, Pak Ustadz nasihatin saya, sama suami saya juga, coba tolong, katanya yang udah meninggal ya sudah, yang penting kita doain aja. Yang sempat bagaimana sih namanya perasaan dulu saya campur galau Mbak, yang nyelawat anak saya juga saya tidak tahu satu persatunya siapa tuh, saya tidak tahu Mbak. Ngeblank benar-benar saya bilang kamu tuh sakit. Itu saya belum tahu saya bersih loh Mbak. Belum tahu saya bersih atau enggaknya gitu. Tapi ternyata Allah ngasih hadiah yang lebih indah dari batu. Amin Mbak, amin ya Allah, saya bilang gitu. Ya sudahlah, yang penting saya berdoa, saya bilang ya mohon nama Allah yang terbaik buat anak saya. Toh anak saya juga bukan orang nakal, anak saya juga soleha. Saya bilang ibaratnya Allah lebih, saya sayang, tapi Allah lebih sayang lagi ke anak saya. Saya bilang, toh dia juga titipan, toh saya juga akan menyusul, saya juga titipan Allah. Ini saya ngebahasnya begitu aja Mbak. Udahlah, saya bilang saya tenangin dengan hati saya dengan cara begitu. Iya betul. Jadi intinya apapun yang terjadi itu adalah atas kehendak Allah, dan itu adalah yang terbaik. Kadang-kadangnya hati masih bagaimana, kadang-kadang melamun, istilahnya makan juga kayaknya tapi saya, ya Allah, saya bilang saya masih punya anak yang lain. Saya sampai istilahnya, ya maaf ya Mbak, ya itu kan menurut Ustadz sama Kiai ya Mbak, yang mandiin anakku, sampai ngomong begini,
subhanallah, katanya anak-anak ini amalannya apa ya? Kata suami saya, kenapa ya? Katanya Pak Ustadz, subhanallah, bersih, putih, ganteng, katanya gitu. Rapat semua seperti orang tidur, katanya gitu, Mbak. Saya bilang, Allah subhanallah, kata saya gitu kan, amalannya apa? Dulu sih kemarin itu sebelum istilahnya dia belum sakit apa sih sering kalau mama katanya kalau zikir itu yang mustajab apa ya mak, kata aku bilang gini, zikir itu semua mustajab bagus, kata saya gitu, cuma yang lebih mustajab lagi coba saya bilang hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, kamu itu aja sekuat-kuatnya kamu, saya bilang sholat kamu harus baca itu. Begitu Mbak, saya selalu saya tanamkan sama anak saya ini begitu Mbak. Itu istilahnya subhanallah, ibaratnya banyak yang istilahnya nggak tahu ya Mbak, kayak ke satu sisi ya bagaimana gitu, saya kayak nangis Mbak. Iya. Ya begitu. Insya Allah husnul khotimah. Ibaratnya, amin saya bilang gitu. Sampai ibaratnya saya 7 hari kemarin saya ke sana nih Mbak, saya bilang gini, waktu saya masih sama-sama sakit, dia juga sakit, juga kan sakit waktu masih almarhum masih hidup, kamu sakit, mama sakit, baca Al-Fatihah buat diri sendiri aja, semoga Allah mengabulkan, katanya gitu. Iya mama, katanya gitu kan. Anak saya selalu ngikutin zikir-zikir yang dari saya tuh Mbak. Nah, sudah 7 hari menjelang dia meninggal, udah 7 hari saya ke tempat kuburannya Mbak, saya sampai merinding Mbak, sampai saya aja sampai istilahnya nyium bau aroma wangi Mbak. Oh Masya Allah, melati ya. Iya, datang ke situ sampai aromanya saya minta sama Allah, saya di kuburan ya baca Qurannya, iya baca kalimat-kalimat lafaz Allah ya udah saya bacain, saya minta mohon sama Allah. Ketika saya meminta begini, ya Allah, tempatkanlah anak saya ke surga ya Allah, saya bilang gitu kan. Jadikanlah anak kami raja di sisimu ya Allah. Nah, terus saya bilang assalamualaikum kaum muslimin dan muslimat, saya bilang gitu kan. Ususan arwahi ke muslim dan muslimat yang soleh, gabungkanlah anak kami ke dalam orang-orang yang soleh di sisimu ya Allah. Itu Mbak langsung wangi Mbak, demi Allah saya ini ngomong hari Jumat Mbak, langsung wangi banget Mbak. Iya Mbak, wangi banget. Terus suami saya juga nyium, subhanallah Mbak, katanya wangi amat, ini dari mana? Saya yakin itu rohnya anak saya, dia lihat orang tuanya datang ya Mbak ya, lihat orang tuanya datang, subhanallah Mbak, ya Allah Mbak, ya Allah Mbak. Terus itu cuaca gelap Mbak, cuaca gelap, mendung-mendung gitulah Mbak. Terus saya bilang gini, ya Allah, terangkanlah kuburan anak saya seperti nur yang kau beri cahaya, saya bilang, langsung terang Mbak. Subhanallah tuh langsung terang Mbak. Saya juga pakai ya Allah ya Rabbi, saya bilang kasih kesehatan saya bilang saya sembuhkanlah saya ya Allah, supaya saya bisa mendoakan anak saya sampai akhir hayat saya bilang gitu. Ya Allah Mbak, terangnya alhamdulillah terang banget Mbak. Saya bilang sembuhkanlah penyakit saya, ya itu Mbak, di abdomen saya bersih Mbak. Semua ada hikmahnya. Iya, semua ada hikmahnya, ada jalannya. Istilahnya kayak hampir stres ya Mbak. Saya sampai bicara, saya bilang gini, ya Allah nak, sampaikan ke Allah, saya bilang gitu. Sehatkan mamamu supaya saya bisa mendoakan kamu sampai akhir hayat mama. Saya memintanya begitu aja Mbak, sehatkan mamamu, tolong sampaikan ke Allah. Mamaku sudah minta sampaikan ke Allah, sampaikan ke Allah ya nak ya, saya bilang. Iya. Dan ini kan juga kita bisa ambil hikmahnya bahwa Allah itu pasti akan memberikan yang terbaik untuk umatnya. Kalaupun memang lagi diuji atau diberikan cobaan, ya itu memang ujian ya kan. Pasti ada maksud yang tersembunyi. Jangan mengeluh kalau menghadapi sakit, sabar dan ikhlas, banyak-banyak berdoa. Walaupun kayak saya ada cobaan, ikhlasin dan sabarin. Mungkin Allah ada maksud lain. Anak aku diambil sama Allah, tapi di satu sisi aku disehatin. Pokoknya yang penting intinya ikhlas, sabar, menjalani apa yang udah ditentukan oleh Allah.
Walaupun kita sakit, terima. Walaupun ada cobaan, kita terima. Yang penting kita ikhlas, sabar. Itu intinya, Mbak. Iya. Itu yang aku jalani selama ini, ikhlas. Iya. Ikhlas dan ikhlas serta sabar, dan selalu diberikan ketabahan buat saya. Apapun itu cobaan yang ada di dalam yang nggak ada pada waktu cobaan itu di saya tetap ikhlas, Pak. Toh itu juga semua punya Allah. Sakit pun kita ada Allah, tapi kita jangan pesimis. Sakit pasti ada obatnya. Itu aja. Iya, Mbak Neti. Yes. Mbak Neti yang semangat ya. Ya, amin. 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 Untuk para penderita batu empedu, jangan putus asa. Ikhlasin, jalanin apa yang pasti gitu aja. Pasti kita sembuh. Yang penting kita semangat. Setiap saya minum obat, ya Allah sembuhkanlah saya dengan jalan obat satu ini saja. Iya, sama persis kayak saya. Saya juga gitu. Iya. Saya minum air putih aja, saya bilang ya Allah jadikanlah minum yang saya minum ini penghilang Iya, Mbak. batu empedu. Menghilangkan rasa sakit. Iya, entah dari mana aja terserah gitu. Dari mana aja terserah. Yang Iya. penting keluar batu empedunya bersih gitu loh. Iya. Terus aku juga bermotivasi juga, penyakit pasti ada obatnya. Kecuali Allah berkehendak lain. Itu terserah yang di atas ya, Mbak ya. Yang penting kan kita berusaha. Iya, iya betul. Gitu. Dan itu adalah jalan yang terbaik gitu. Pokoknya intinya berpikir yang positif. Itu Positif aja lah. musim haji kan, saya jadi ingat. Nah, waktu dulu pernah nih ipar saya berangkat umroh. Nah, setelah ipar saya ini di depan Ka'bah ya, berdiri di depan Ka'bah, itu nelpon saya itu video call. Nah, saya itu jadi HP-nya itu dihadapkan ke Ka'bah. Ka'bah, iya. Ya, subhanallah. Langsung saya tuh seakan-akan ya saya merasa bahwa saya udah berdiri di depan Ka'bah dan saya tuh berdoa di situ. Ya Allah, saya diberikan kesempatan sama ipar saya itu karena ipar saya tahu kan saya lagi berjuang kan. Jadi saya di VC, saya dihadapkan ke Ka'bah itu dan saya berdoa. Saya berdoa benar-benar Mbak Neti itu sambil menangis. Saya berdoa apa yang saya inginkan saya keluarin. Jadi pada intinya ya itu kesembuhan itu saya minta ya Allah berikan saya kesembuhan dengan cara yang saya jalani ini. Kalau memang cara saya salah, tolong temukan jalan yang benar, obat yang mana gitu jalan kan. Benar ya. Iya, obat yang mana tolong pertemukan gitu. Jadi tolong lancarkan gitu. Saya ingin sembuh dari batu empedu ini tanpa operasi. Jadi di situ saya berdoa benar-benar Mbak Neti. Jadi alhamdulillah. Ya udah apapun disyukurin aja gitu kan. Melalui VC gitu ya udah ya Allah. Saya minta ya Allah, saya minta sembuh gitu waktu itu. Saya pingin sekali ya Allah sembuh gitu kan. Kalau nunggu-nunggu saya mungkin umroh ya kan, mungkin kalau untuk saat itu saya belum mampu ya kan, mungkin saya belum dimampukan sama Allah. Jadi ya udah lewat VC nggak apa-apa, itu adalah rezeki dari Allah juga ya kan Mbak Neti. Kita Ya, amin iyalah. Jalan orang untuk menuju sembuh tuh beda-beda Mbak. Betul. Jadi nggak bisa dibilang kayak gini. Aku ikutin misalkan nih ya, aku ikutin Mbak Leli nggak sembuh ya, misalkan ada yang bilang kayak gitu. Nah tadi seperti yang Mbak Neti bilang, jalan orang sembuh itu berbeda-beda gitu. Misalkan ada yang minum cuka apel, saya aja bisa sembuh ya, mungkin yang satunya nggak bisa. Ya itu jalannya mungkin berbeda gitu kan, tapi nggak ada salahnya untuk mencoba. Kalau kita mencoba, mana kita tahu bener nggak? Kalau Mbak Neti gampang aja sembuh dari memang pure benar-benar obat dari dokter ya. Jadi kan enak, simple gitu loh. Itu dari obat dari dokter. Kalau saya Mbak Neti jujur, saya tuh segala macam saya lakuin gitu. Saya lakuin kalau saya memang benar-benar gimana ya, prosesnya lama, setahun Mbak Neti. Bahkan teman saya ya seperjuangan itu dulu waktu saya belum ngonten ya, dia itu sembuh hanya dalam 2 minggu Mbak. Coba, hanya minum obat dari dokter. Sampai saya bilang, emang iya? Saya bilang gitu kan, masa cuma 2 minggu bisa sembuh? Tapi dia bilang iya, dia USG gitu katanya. Oke, kalau USG saya percaya gitu. Kalau memang dia udah USG dinyatakan bersih, saya percaya. Tapi Masya Allah, Alhamdulillah itu 2 minggu aja Mbak Neti.
Tapi bisa ya, maaf Mbak. Tapi dua minggu dia bisa bersih. Saya aja dari USG pertama suruh minum obat dulu 3 bulan. Baru USG 3 bulan itu saya dinyatakan bersih. Kemungkinan atau sebulan mungkin udah bersih. Kemungkinan atau 2 bulan udah bersih. Kita belum tahu ya. Tapi aku ikut aturan aja gitu loh. Tapi ternyata memang bersih, tidak ada apa namanya, pokoknya bersih sih katanya gitu, bersih. Kata siapa punya batu empedu? Nah kebenaran dokter yang di abdomen itu beda Mbak. Orangnya beda. Pas dilihatin iya ini ada, tapi ini kamu sudah bersih katanya gitu. Ya itulah ya, jalan orang kan berbeda-beda ya Mbak ya. Iya, makanya saya waktu berjapri, Mbak tolong Mbak, saya bilang gitu kan Mbak, itu di YouTube itu Mbak, hampir tiap hari saya tonton. Iya ya Mbak, ya Allah, saya tuh kadang-kadang ya Allah ini tanya obat kok saya belum jawab, ya ampun gitu kan. Ya ampun, Lali, kamu nih ditanyain obat, ini minumnya sore apa enggak? Nah ini udah kelewat dari sore gitu kan, sudah berapa hari baru saya buka. Iya. Ya ampun, sampai saya juga nyesel gitu, ya ampun, terus gimana Mbak kabarnya? Saya kan cek kayak gitu kan. Tapi alhamdulillah lah udah denger Mbak Neti udah sembuh, udah. Iya, alhamdulillah itu ya itu jadi saya kan puasa dulu tuh di abdomen di USG kan. Saya puasa dulu. Saya puasa suruh datang jam 8, tapi kebagiannya saya itu hampir jam 12 Mbak. Lemes badan saya, dari malam saya tidak minum tidak makan kan, makin kepengen tahu gitu bersih gitu. Nah saya bilang Mbak Leli, kalau habis abdomen itu saya obat rada telat nih, bagaimana cara minumnya? Iya ya ampun, tapi nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa sih itu kan sudah sembuh kan. Iya Pak. Iya, selesai USG makan baru saya minum. Makan minum, aduh ya Allah. Kalau obat minum obat nggak apa-apa, untuk jamnya, misalkan jamnya terlambat gitu nggak apa-apa kalau jam. Iya, jadi saya minum obat itu hampir jam 10 pagi ya. Jadi saya minum karena dia 12 jam, saya minum jam 10 malam. Iya, digantikan malamnya aja. Iya gitu. Cuma kan saya kan orangnya gini Mbak, kalau belum ada kepastian, belum ada orang yang bisa mempertanyakan jawaban saya itu kadang-kadang rasa bagaimana gitu lah, lillahi ta'ala aja saya bilang Mbak Leli nggak jawab. Ya oh ya Mbak, nanti kalau ketemu live saya, misalkan saya kan biasanya live nih di IG atau di TikTok atau di Facebook. Kalau misalkan saya lagi live mau sharing, Facebooknya sama aja, Leli Kustiarini. Iya betul. Di FB. Sama. Jadi ini juga buat teman-teman yang lain, kalau misalkan pada saat saya live itu kita mau sharing batu empedu, nggak usah sungkan, langsung tanya-tanya aja, nggak apa-apa, nggak masalah. Iya. Amin. Gitu. Tapi kalau DM kadang-kadang jujur aja sih, kadang-kadang itu kayak ketumpuk ke bawah, terus ngebacanya kadang-kadang ini kelewat gitu kan. Iya. Terus lagi yang ngefans sih. Subhanallah. Iya Mbak, pas saya kena batu empedu, saya cari nih Mbak. Pas itu Allah kasih unjuk ke Mbak Leli, saya liatin aja pola makannya gimana, gini saya liatin sampai Mbak udah makan banyak kan, ini saya liatin. Ya Mbak pergi ke sini udah saya di IG, di TikTok udah saya liatin semua. Ntar saya follow ya IG-nya ya. Oke siap, yuk. Oke Mbak Neti, mungkin sampai di sini dulu ya kita sharing. Terima kasih ya. Mudah-mudahan sehat selalu. Ini teman-teman yang nonton juga bisa nular ya, bersih. Amin ya Allah, amin. Ya Mbak Neti, assalamualaikum. Waalaikumsalam, salam sehat selalu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu, nih durasinya kepanjangan banget. Curhat-curhatnya hampir sejam ya guys. Ini mungkin kayaknya nggak aku edit kayaknya ya. Edit cuman sedikit aja ya. Jadi supaya kalian memang denger ini real realitanya. Kita curhat-curhatannya. Kalau kalian ada yang mau curhat-curhatan juga boleh DM ya. Kita atur schedule, kita bisa janjian, kita bisa sharing-sharing gini lebih enak. Tadi seperti yang tadi udah saya bahas ya. Kalau untuk yang DM akan saya balas, cuman mohon maaf kalau nggak bisa langsung spontan. Tapi ada juga yang langsung spontan karena pas kebetulan bagian atas ya, jadi saya langsung balas kadang-kadang. Tapi kadang-kadang juga nggak kebales. Jadi
Mohon maaf banget ya teman-teman, karena saya tuh ngedit video sendiri dari YouTube, TikTok, IG, Facebook, semuanya saya ngedit sendiri. Terus saya belum upload lagi, ada jadwal upload, endorse juga ada. Jadi ya mohon maaf kalau DM-nya nggak bisa rajin-rajin dibales ya teman-teman. Tapi makasih loh udah mau sharing-sharing di DM juga, makasih banyak, pasti akan dibales. Cuman ya nggak tahu. Batuk. Gimana nih menurut kalian kita buat video sharing-sharing curhat soal batu empedu ini? Menurut kalian bermanfaat nggak? Kalau kalian seneng dengan video seperti ini, besok kita akan bikin lagi. Kalian komen di bawah ya. Kalau kalian belum subscribe, tolong di subscribe dulu, di like video ini, boleh juga komen supaya saya semangat untuk membuat video sharing tentang batu empedu. Oke, jadi video kali ini cukup sampai di sini dulu. Aku doain yang nonton sampai habis sehat selalu, bahagia selalu. Sampai jumpa di next video. Bye.